Berjumpa kembali pemirsa, tentunya bersama Dini di acara Suara Kita. Nah, kalau tadi Dini udah sempet buat ngelihat pementasan wayang krucil, kali ini Dini pengen tanya-tanya sama para narasumber Dini yang akan Dini tanya tentang wayang krucil itu sendiri. Yuk kita tanya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Dek. Dengan Bapak siapa? Dewi Cahyono. Nih Pak Dini mau tanya-tanya nih tentang wayang krucil. Sebenarnya wayang krucil sendiri itu asal mulanya dari mana ya Pak? Ya, jadi sejauh ini memang ada beberapa pendapat tentang siapa yang menciptakan dan bila mana wayang krucil itu diciptakan. Pendapat yang pertama mengatakan Raja Brawijaya V lah yang menciptakan wayang krucil. Yang dimaksud Brawijaya V itu adalah Hayam Wuruk gitu. Tetapi sejauh ini memang kita belum mendapati sumber data tertulis yang menyebut Hayam Wuruk sebagai pencipta wayang krucil. Ini yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa wayang krucil diciptakan oleh di era kewalian. Dalam hal ini adalah Sunan Kalijogo sebagai media syiar Islam. Nah, dalam syiar Islam ini digunakanlah boneka wayang yang tidak terbuat dari bahan kulit tapi dari bahan kayu, dan ceritanya diangkat cerita-cerita menak, cerita-cerita yang berhubungan dengan tokoh-tokoh Islam seperti misalnya Wong Agung Menak, Amir Hamzah, dan sebagainya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa penciptanya adalah Pangeran Pekik, salah seorang adipati dari Surabaya pada medio tahun 1600-an. Jadi antara 1630 1950-an. Nah, di antara berbagai pendapat ini mana yang kira-kira lebih kuat? Banyak sarjana mengatakan bahwa Pangeran Pekik lah yang menciptakan. Ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa wayang krucil itu memang kalau dilihat dari muatan cerita itu menampilkan cerita-cerita yang berbasis di Jawa Timur, khususnya cerita Panji dan juga cerita Damar Wulan. Memang kalau kita lihat pada masa pemerintahan Pekik ada beberapa susastra yang diciptakan. Dalam hal ini ada cerita Jaya Lengkara, itu adalah karya sastra yang memuat unsur cerita Panji dan cerita Damar Wulan yang menggambarkan tentang Majapahit, atau orang Jawa seringkali menyebut cerita Brawijayan, itu Brawijayan, khususnya Brawijaya 6 itu. Ini terkait dengan cerita Damar Wulan. Nah, saya kira begini, memang ada, dilihat dari cerita yang ditampilkan, ada kecenderungan yang berbeda. Di daerah wayang krucil yang berkembang di daerah pedalaman itu lebih banyak mementaskan cerita Panji, ya, dan cerita Damar Wulan. Seperti yang berkembang di daerah Malang, cerita-cerita Panji banyak dipentaskan, atau cerita Brawijayan seperti yang sekarang dipentaskan di Wiloso itu. Sedangkan di daerah pesisiran cerita-cerita menak itu yang lebih populer, ya, karena memang kawasan pesisiran terutama Pantura Jawa itu adalah basis perkembangan budaya Islam. Nah, kurang lebih demikian. Jadi jika benar pendapat ini, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa wayang krucil itu sudah berkembang sejak abad ke-14, itu kalau itu diciptakan oleh Brawijaya V, tapi bisa saja berkembang pada abad ke-16, 1500-an yang diciptakan oleh para wali, atau mungkin agak muda lagi, yaitu sekitar abad pertengahan abad ke-17.
Desa Wiloso sendiri itu kalau di tahun ini sendiri Pak, udah berapa kali pementasannya? Kalau di tahun ini ya, tahun 2015 masih di Sawalan ini. Nah, nanti ada rencana pementasan lagi di upacara bersih desa. Ini pada bulan Selo nanti, jadi sekitar 3 bulan mendatang. Nah, kami berharap juga nanti di sela-sela itu ada frekuensi pementasan yang bertambah, sehingga kalau pada tahun 2000 tahun yang lalu ya, tahun 2013-an itu sempat 7 kali pementasan. Moga-moga makin ke depan itu frekuensi pementasan makin meningkat, karena untuk bisa lestari salah satu kata kuncinya adalah frekuensi pementasannya harus bertambah gitu ya. Itu sehingga masyarakat bisa mengenal. Ini belum tentu masyarakat di Wiloso sendiri juga cukup memahami tentang wayang kerucil dan meminatinya gitu ya. Apalagi tergerak untuk melestarikan itu. Nah, yang lebih parah lagi sebenarnya adalah bagaimana kepedulian pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Malang yang memiliki khasanah budaya yang sangat langka ini, bergerak untuk mengkonservasi itu. Ini yang saya kira sangat penting, karena itu jika Kabupaten Malang, pemerintah Kabupaten tidak segera bergerak, maka ya kita bisa melihat bahwa kepeduliannya terhadap kesenian tradisional itu rendah gitu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya Bapak. Terima kasih. Nah, kalau itu tadi kita udah sama-sama dengar tentang sejarah tentang wayang kucil, sebentar lagi Dini bakal kembali tentang informasi yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di kembali lagi pemirsa bersama Dini di Suara Kita. Nah, kalau tadi Dini sudah sempat tanya-tanya kepada salah satu narasumber Dini kali ini Dini juga masih mau tanya-tanya lagi tentang wayang kerucil kepada narasumber kita. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Ki Soleh Adi Pramono. Nih Pak, Dini mau tanya-tanya. Sebenarnya wayang kerucil ini di Malang itu tersisa berapa Pak? Yang saya ketahui yang pertama itu di desa Gedok, Turen, di seorang pamong yang mempunyai peduli terhadap cerita-cerita Brawijaya, yaitu ya dengan namanya wayang kerucil. Iya Pak, lalu selanjutnya kan kalau wayang kerucil ini udah jarang gitu Pak ya ditemui lagi. Terus yang masih melestarikan kayak dalangnya gitu masih banyak apa enggak Pak? Justru yang saya temui setelah Pak Makali, seorang wanita di daerah Wakir ini, juga salah satunya dalang ini. Kemudian di Gedok namanya Mas Sunarto, kabarnya juga sudah meninggal. Jadi tidak banyak. Namun setelah saya melihat gaya pewayangannya pun ini tidak asli wayang kerucil kuno. Karena apa? Adopsi dari dalang yang sudah populer, yaitu wayang Malangan, wayang kulit Malangan. Jadi Pak, cerita dari wayang kerucil itu sendiri sebenarnya itu bercerita tentang apa saja Pak? Ya, wayang kerucil itu menceritakan tentang Panji, kemudian cerita Damar Wulan atau Brawijaya. Di wayang topeng Malang juga mempunyai pelakonan-pelakonan itu. Wayang Menak Agung, Wong Agung Menak Jayengkrana, cerita Umar Moyo Umar Madi untuk penyebaran agama Islam. Lalu cerita
yang tertangkap lagi semacam Ramayana Mahabharata jarang. Hanya 3. Jadi cerita Brawijaya atau cerita Damarwulan, cerita Menak atau cerita Wong Agung Menak Jayangrono, Umar Moyo Mermati, dan yang ketiga cerita Panji. Yang keempat untuk ruatan padi, ceritanya Dewi Sri. Jadi memang sudah ada temanya sendiri-sendiri Pak ya untuk setiap acara. Lalu Pak, kalau perkembangannya sendiri, perbedaan dari wayang kerucil sama wayang seperti biasanya itu apa Pak? Pertama, bonekanya berbeda. Kalau wayang kerucil, bonekanya adalah kayu. Dengan tangannya masih memakai wayang kulit. Tetapi kalau wayang klitik sebelum wayang kerucil ini masih kayu. Dan sebelum itu wayang beber. Jadi wayang beber dibentang begitu, hanya lukisan. Lalu pada waktu zaman dahulu wayang ini tidak ada tangannya, jadi hanya begini atau begini, ya begini toh. Karena kemungkinan untuk efek seni pertunjukan lama-lama ini dipecah supaya bisa bergerak. Lalu bedanya dengan wayang kulit. Kalau kerucil ini bonekanya, lalu juga gending-gendingnya, lalu suluannya, lalu kemudian media pakliran yang berbeda. Wayang kulit itu dengan kain putih terbentang, kalau wayang kerucil tidak ada. Dan ini bisa ditonton di balik penonton. Ini dulunya ketika itu para wali dakwah, jadi yang santri-santrinya atau penontonnya di depan kelir, nontonnya di depan kelir. Kalau sekarang kan, nah bedanya, karena sekarang jadi bentuk entertain, seni pertunjukan, lalu ada sinden, ada dalang, ada pengerawit, bisa ditonton dari belakang dalang. Lalu Pak, pencipta wayang kerucil sendiri itu sebenarnya siapa sih Pak? Ya, yang pertama ini ada analisa dari wayang kerucil itu oleh kepentingan siar agama dengan Sunan Kalijogo. Kelir itu sendiri ini yang menciptakan dari Sunan Kalijogo. Lalu di wayang kulit itu sendiri, kelir ini juga dari Sunan Kalijogo yang membuat. Dulunya tidak ada. Boneka wayang itu kan menggambarkan arwah, menggambarkan nenek moyangnya. Mereka pentas di gunung, di kali, di batu, di hutan dan sebagainya, melihat bentuk upacaranya. Nah, komunitas mengumpul lalu berdoa bersama dengan seorang dalang. Jadi kalau menurut Bapak sendiri dengan peristiwa yang seperti ini Pak ya, minimnya kepedulian para orang Indonesia sendiri tentang kesenian ini, menurut Bapak bagaimana? Jadi masalah begini, seni itu adalah kebutuhan masyarakat dan seniman. Namun di tengah-tengah itu ada pemerintah, ada penyangga. Karena setiap bentuk kesenian itu ujung-ujungnya harus punya legalitas yang namanya kartu induk kesenian. Lah kartu induk kesenian ini yang mengeluarkan pemerintah. Kalau dulu Dinas Bidangka, sekarang pariwisata. Dengan adanya induk itu sebenarnya seorang dalang layak untuk mengadakan seni pertunjukan. Lalu kemudian ada ditambah advis apabila pagelaran ke luar daerah ditambah. Tetapi dalam perkembangannya tidak begitu. Jadi pemerintah tidak mau tahu. Nah ini sayang sekali. Dan di samping itu pencipta Sunan Kalijogo, menurut buku penelitian Profesor Suditomo dari Surabaya, ini Joko Pekik, dari Pangeran Pekik. Maaf, Joko Pekik itu pelukis Jogja, Pangeran Pekik maksud saya. Ya, dikaitkan dengan babat-babat sejarah-sejarah yang ada di Kerajaan Jawa Timur. Nah, lalu kata-kata kerucil itu sendiri. Kerucil itu adalah jenis pukulan musik saron 1 dan saron 2. Saron babok dan saron 1, saron 2 ini imbal-imbalan. Nah, imbal itulah namanya kerucil. Lalu di Mojokerto dan di Jombang
imbalan itu bukan kerucil tapi kintilan namanya. Nah mungkin kata-kata kerucil itu dekat dengan konotasi kintil, supaya kalau wayang itu dipaglarkan apapun rezeki masyarakat dan kemauan dan sebagainya itu bisa ikut kintil. Sebenarnya tuh yang membuat wayang ini tuh hampir punah itu karena dananya sendiri ya Pak ya, karena jarangnya pementasan jadi sedikit. Sebenarnya tidak terpengaruh dana itu sendiri. Yang terpenting adalah senimannya. Lalu kenapa itu bisa tergeser ke pinggiran? Karena informasi pesat dari televisi itu adalah dalang-dalang kondang. Dilegalitas oleh presiden, oleh bupati wali kota, mesti nanggap dalang-dalang standar, dalang-dalang populer. Sehingga dalang lokal yang dalang pinggiran, apalagi tentang wayang topeng, wayang kerucil, wayang klidik, wayang beber, tidak dapat kesempatan. Nah oleh karena itu sekarang ada kepedulian organisasi dalang yang namanya PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, dengan sekretariat Wayang Nasional di Jakarta, Senowangi. Dan inilah sebenarnya bagian dari tanggung jawab pemerintah sudah diwakili di situ. Nah, di samping untuk job deskripsi yang program payung, itu harus seniman itu selalu dimotivasi. Ini kebetulan aja yang motivasinya kepala desa. Dan kepala desa ini dapat amanah dari kepala desa yang berikutnya. Sehingga keterkaitan adanya wayang kerucil itu kalau tidak dibelarkan, ekonominya bisa turun, kesejahteraan masyarakat dengan ini sangat menguntungkan. Tetapi senimannya sendiri ya tidak kuat karena ini tidak laku di masyarakat. Nah, bagaimana caranya laku? Ini adalah persoalan. Lalu konservasi kembali untuk menyikapi kemurnian harus digali lagi kembali supaya apa menjadi benar-benar punya ekstensi. Seperti ini gaya pekalirannya masih wayang kulit, iringannya masih wayang kulit, sindennya juga sindenan. Bahkan wayang kulit pun tidak taat asas, mestinya asas Malangan ya Malangan. Kalau ini tadi sudah dikeluarkan Jawa Tengah dan sebagainya, karena maklum penyajian daripada Waranggono Jawa Timuran itu sendiri juga langka. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, Dini bakal temenin kalian lagi, jangan kemana-mana tetapi baik pemirsa, kembali lagi bersama Dini di acara Suara Kita. Nah kalau dari tadi Dini udah tanya-tanya sama narasumber, kali ini Dini mau tanya-tanya sama dalang sendiri dari wayang kerucil nih. Selamat sore Bapak. Sore. Pak, bisa dijelaskan sejak berapa lama sih Pak menjadi dalang wayang kerucil sendiri? Wadah saya sudah 30 tahunan lebih kemungkinan udah. Mulai kecil, mulai kelas 4 SD. Dari dalang ini. Penerusnya orang tua sesepuh leluhur dulunya. Terus saya ini
Nah, turun dalang ke 10 saya ini, gitu loh. Lalu Pak, untuk menjadi seorang dalang wayang krucil apa ada persyaratan tersendiri Pak? Oh ya, gimana ya, ada persyaratannya itu ya puasa hari Senin atau Kamis atau bahkan 3 hari 3 malam, bahkan 7 hari 7 malam gitu persyaratannya. Nah, puasa itu memang itu untuk menjadi dalang perdesaan. Ini bukan ini bukan dalang sekolahan kuliah, ini bukan. Saya ini ya naluri dari orang tua saya itu dulunya sampai sekarang ini itu Mbak. Lalu ritual-ritual khusus sebelum pementasan wayang krucil sendiri itu ritualnya bagaimana Pak? Apa ada? Saya tuh sebelum dalang ini ya puasa 1 hari 1 malam, itu tirakat itu melek nggak tidur itu loh. Itu 1 hari 1 malam itu non stop, itu nggak boleh tidur, nggak boleh itu ya gitu. Terus ya ritual minta kelancaran sama ya terutama untuk yang bedah dusun, Mbah Danyang gitu. Itu ritualnya ke situ ya minta marang apa ya nenuwun lah marang anu itu kuwoso itu loh Mbak. Lalu Pak, untuk di Kota Malang sendiri nih Pak, dalang wayang krucil masih tersisa banyak atau mungkin sudah hampir limit Pak? Yang nggak ada sudah wayang krucil dari Malang ini atau Jawa Timur ini ya, cuma setahu saya di sini yang paling bagus, yang masih lengkap gitu ya di sini itu. Nah, dalang ya saya ini gitu. Nah, nanti kalau turun saya mau ya silakan, nggak apa-apa, saya pelajari sendiri gitu loh Mbak. Itu. Lalu pesan untuk generasi muda di rumah nih Pak, apa pesannya untuk wayang krucil sendiri? Maksudnya Mbak itu gimana? Pesan untuk generasi muda tentang wayang krucil perlu dilestarikan? Iya, perlu dilestarikan selama-lamanya, jangan tidak boleh sampai punah, nggak boleh, harus dilanjuti sampai bagaimana lah begitu, sampai generasi penerus masih adik-adik itu harus semua ada kegiatan melestarikan sampai gimana gitu, jangan sampai punah, jangan sampai hilang gitu Mbak. Lalu biasanya kalau pementasan wayang krucil sendiri itu durasinya berapa lama Pak? Maksudnya durasinya berapa? Berapa jam gitu, dari jam berapa sampai jam berapa? Gitu. Ya mulai jam 11 sampai ya jam sekarang tadi jam berapa, sampai jam 3 gitu, kira ya 3 jam 4 jam gitu Mbak. Jadi berbeda sama wayang krucil yang anu ya Pak ya, biasanya yang wayang-wayang biasanya kan malam. Purwo itu ya dulunya saya juga dalang wayang Purwo. Kalau wayang Purwo ini mimiti sampai mulai awal jam 9, nah selesai sampai jam 4 jam 5 kalau saya sendiri. Ya jam 9 boyar sampai pagi jam 6 jam 5 6 gitu, sampai pagi gitu dulunya saya itu. Pemirsa Suara Kita di Rumah, kali ini Dini juga sudah mencari beberapa pendapat dari penonton kesenian khas wayang krucil. Nah, kali ini Dini sudah bersama salah satu. Mas, bagaimana pendapatnya Mas tentang pementasan wayang krucil ini? Ya, pementasan atau pertunjukan wayang krucil ini sangat penting ya, terutama untuk konteks kekinian karena di dalamnya terkandung pesan-pesan atau yang mempunyai ruang nilai-nilai, di mana pada pertunjukan ini kan saya dengar ngangkat judul Sri Tanjung, dan ini memang langka sekali di cerita ini karena
ngangkat tentang kesusastraan kuno ya, kesusastraan kuno pada saat zaman Majapahit. Dan ini bagi ruang pertunjukan terutama di Malang harus sering dimunculkan, karena generasi sekarang itu tidak boleh hilang jejak gitu ya, karena ini adalah rekam jejak yang terakhir kalau saya melihatnya. Kalau tidak sering dimunculkan dan dibantu exposure-nya dengan ruang-ruang media gitu ya, media yang lain, maka akan punah gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, saya melihatnya bagaimana membuat ini menjadi penting. Pertunjukan ini menjadi penting, menjadi sesuatu yang bagian dari ruang kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat bawah gitu ya. Lalu Mas, pesan untuk generasi muda sendiri apa nih Mas untuk wayang krucil itu? Ya, harapan saya, misalkan saya seorang mengapresiasi aja gitu. Bagi teman-teman muda kan seharusnya harus mengenal tentang pertunjukan tradisi yang luar biasa ini gitu. Dan ini syarat dengan nilai-nilai adiluhung. Kalau apalagi dengan banyaknya derasnya arus informasi segala macamnya, ini bisa menjadi sebuah kanal untuk membuat sebuah ketahanan budaya. Terutama teman-teman muda akan bisa paling tidak ketika mengapresiasi ini bisa mencontoh, atau ini bagian bagaimana sih secara karakter gitu juga kan, untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Baik, terima kasih Mas untuk waktunya. Kembali lagi bersama Dini di acara Suara Kita. Nah, kalau tadi Dini juga udah sempet banyak cari tahu tentang wayang krucil, kali ini Dini juga masih penasaran nih tentang wayang krucil sendiri itu apa masih diketahui nggak sih sama generasi muda. Nah, sekarang Dini sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak. Oh, iya. Saya kabar baik. Dengan Bapak siapa? Henry Nur Cahyo. Gini Pak, Dini mau tanya-tanya tentang wayang krucil. Sebenarnya kenapa sih Pak wayang krucil sendiri ini kok sudah mulai punah Pak? Kenapa mulai sulit untuk dicari keberadaannya? Ya, memang wayang krucil ini dibanding dengan wayang kulit itu memang lebih cepat punah karena banyak syarat. Banyak penyebab gitu loh. Yang pertama karena bahannya sendiri itu langka. Tidak banyak orang punya perangkat wayang krucil. Yang kedua, untuk menjadi dalang itu pun juga tidak gampang, gitu loh. Yang ketiga, sebagai pertunjukan sebetulnya wayang krucil itu kurang menarik, karena ini kan bahannya dari kayu sehingga tidak bisa luas, tidak bisa diobat-abitno segala macam gitu loh. Di samping itu juga ceritanya, itu untuk anak-anak generasi muda sekarang ceritanya memang kurang menarik. Ini penyebab-penyebab yang menjadi secara popularitas wayang krucil menjadi kurang menarik, kurang populer, sehingga lama-lama sudah semakin langka di berbagai kota itu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih ya tentang generasi muda yang ada sekarang itu, apa antusiasnya untuk melestarikan itu sebenarnya ada atau kurang? Ada sebetulnya, cuma diperlukan satu cara-cara tertentu yang menyenangkan. Nah, saya lihat contohnya di sini, di desa ini desa Gondowangi ini ya. Desa Gondowangi ini tahun 2009 itu selama ini wayang krucil kan yang dipentaskan dalam rangka sawalan ini ya. Nah, oleh perangkat desanya itu sudah dibentuk satu organisasi untuk membuat wayang krucil pentas tidak hanya setahun sekali. Dipentaskan di acara 17-an, acara bersih desa, acara hajatan, pernah pentas juga di wayang Malang Tempo dulu sampai 3 kali, pernah pentas di Pekan Budaya Kabupaten Malang. Nah, saya kira cara-cara itu untuk memperkenalkan bahwa ini adalah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Malang dan satu-satunya di Malang. Nah, itu saya kira perlu langkah-langkah untuk mempopulerkan dengan cara itu gitu loh. Ya. Jadi menurut Bapak sendiri kalau upaya yang lebih itu loh Pak, lebih lagi buat mempertahankan kesenian ini tuh dengan cara bagaimana?
Sebetulnya yang sekarang ini berkembang ini kan wayang krucil ritual ya. Artinya wayang krucil yang dipentaskan untuk kepentingan ritual. Nah, supaya orang senang itu jangan hanya di ritual aja, tapi juga perlu dibuat pentas-pentas wayang krucil yang sifatnya hiburan. Ya, jadi bahannya tetap wayang krucil tapi bisa dibuat ceritanya tentang cerita-cerita populer, misalnya tentang Kancil Nyolong Timun atau cerita tentang keseharian, mungkin cerita tentang remaja, tapi tetap wayang krucil. Ini kan boneka gitu loh. Nah, lama-lama orang tahu loh, kok ada wayang unik gitu ya, kok wayang antik seperti kayu apa. Nah, dia kepengen tahu aslinya. Oh, kalau kepengen tahu aslinya kamu nontonlah tiap tanggal 1 Syawal. Nah, itu loh. Jadi perlu anak-anak muda. Tapi kalau yang pentas seperti ini nggak bisa dirubah, karena ini sudah pakem. Ini sudah pakem, ceritanya pakem, dalangnya pakem, waktunya juga sudah pakem, tidak perlu dirubah. Jadi yang ritual tetap aja ritual, tapi perlu dibuat pentas dengan sarana yang sama, perlu dibuat pentas dengan cerita-cerita yang populer, dengan dalang-dalang mungkin guru atau seniman-seniman, dipentaskan di anak muda dengan cerita anak-anak. Saya kira bisa itu. Banyak kan cerita dongeng-dongeng yang bisa dibuat dengan wayang krucil itu. Karena wayang krucil ini kan sangat sangat luas. Berbeda dengan wayang orang yang wayang kulit. Kalau tokoh Janoko ya Janoko terus itu loh. Tapi kalau wayang krucil ini coba lihat, itu tadi ada tokoh Panji, tapi keluar untuk peran yang lain gitu. Jadi ada peran dewa, peran satria, ada peran raksasa, dan ada peran kawula, rakyat kecil. Nah, rakyat kawula bisa diganti dengan siapapun, dengan dewa diganti dengan siapapun. Saya kira itu. Jadi perlu itu untuk anak-anak muda menciptakan carangan-carangan cerita-cerita populer yang baru dengan menggunakan media wayang krucil. Atau misalnya guru di sekolah misalnya. Guru di sekolah menerangkan tentang dialog, kenapa nggak bawa wayang krucil? Bawa aja dua ya, tentang tokoh Panji sama tokoh Sekartaji misalnya, dibuat dialog ini. Lama-lama anak-anak kan tahu, Bu itu apa itu wayang itu kok unik sekali. Oh, ini namanya wayang krucil nak. Kalau kamu pengen tahu tontonlah di Wiloso. Nah, kan itu. Itu cara-cara yang perlu dilakukan saya kira. Jadi sebenarnya dari wayang krucil itu sendiri itu bisa dibuat jadi cerita bertema-tema yang lain, Pak ya? Oh ya bisa. Wayang krucil kan hanya bentuknya. Wayang krucil bentuknya. Jadi bagaimana mempopulerkan wayang krucil ini dengan media yang sama, dengan cerita beda. Itu supaya orang senang, karena kalau kita memaksa anak muda nonton ini, itu pasti nggak betah gitu loh. Jangankan anak muda, lihat sendiri penonton sekarang udah habis gitu loh. Siapa betah nunggu selama 4 jam dengan cerita seperti ini? Karena mereka beranggapan iki opo ya bahasanya aku gak ngerti, dengan bahasa kromo Inggil segala macam, nggak menarik bagi mereka itu loh. Tapi coba kalau misalnya ada acara 17-an dibuat pentas wayang krucil dengan cerita perjuangan misalnya, penjajah dengan lawan Belanda misalnya gitu, kan enak gitu loh. Atau dibuat cerita tentang perang Diponegoro gitu loh. Atau dibuat cerita yang populer lagi seperti apa, Maling Kundang misalnya, Sangkuriang, apa aja bisa itu. Wayang krucil itu sangat luas itu loh. Sehingga orang akhirnya menjadi tahu bahwa ada media yang namanya wayang krucil. Nah, itu saya. Terus tanggapannya di sini gimana, Pak? Apa dari segi panggung, dari gimananya, apa sudah memuaskan apa? Ya kalau ngomong kurang memang ada kurangnya, bagusnya ada bagusnya, karena wayang krucil ini kan ada beberapa versi pementasan ya. Yang saya pernah tahu itu dalangnya bukan membelakangi panggung, jadi dalangnya menghadap ke penonton. Jadi bukan harusnya, ada versi yang lain yang lebih enak itu kan ada kelir, ada layar ya, ada jendelanya ya. Dalangnya di balik sana, sehingga wayangnya kelihatan dari arah penonton. Nah kalau dari sini itu penonton melihat punggungnya dalang, sehingga makanya tadi ada banyak wartawan yang motret di balik itu. Itu kan sangat mengganggu kamera sebetulnya gitu loh. Tapi di satu sisi saya nggak bisa nyalahkan, karena itu tempat yang paling bagus untuk motret gitu loh. Iya toh. Nah itu satu. Menurut saya kalau saya kurang srek nonton di balik dalang ini. Yang kedua, tadi dalangnya juga mengakui karena dia sebetulnya bukan dalang wayang kulit asli. Dia itu bukan dalang wayang krucil asli. Dia aslinya dalang wayang ini kan wayang kulit. Dan itu wayang kulonan gitu loh. Jika dia tadi berkali-kali minta maaf, ya saya ini jelek loh ya, saya nggak apa gitu. Nah, tapi di sisi lainnya ini satu-satunya dalang wayang krucil di Malang yang tersisa dan belum ada calon penggantinya. Nah, makanya saya berharap ini sebetulnya Pemkab Malang paling nggak minimal itu harus melestarikan ini. Karena saya dengar itu sejak tahun 2009 itu sudah pernah diajukan program untuk membuat repro wayangnya. Ini sampai sekarang belum disetujui. Gitu loh. Ini kalau enggak, ini rusak, ini udah ratusan tahun kan. Makanya tadi lihat permainannya kan sangat hati-hati gitu. Jangan sampai tabrakan klek, cuklek. Nah, itulah.
Jadi memang butuh wadah tersendiri Pak ya untuk melestarikan kesenian ini biar tidak semakin punah dan tergerus oleh zaman ya Pak. Tahun depan juga perlu dibuat satu manajemen yang bagus sehingga ini tidak hanya pentas kemudian selesai pulang gitu, tidak, tapi perlu ada satu misalnya paket turis atau mungkin ada pelajar yang perlu dikerahkan, juga penduduk perlu dimobilisasi atau bagaimana sehingga mereka juga punya masukan gitu. Karena saya lihat ini pementasan ini juga sedikit mendapat dukungan dari aparat yang berwenang gitu. Dari desa pun saya kira juga tidak terlalu banyak yang bantu. Padahal bahasa Niem keluarga ini kan juga butuh dana ya minimal untuk menjamu tamu dan sebagainya itu loh. Ya saya kalau secara pribadi saya usul taruh kotak amal aja gitu loh. Nah, itu lebih konkret gitu. Jadi kalau orang penonton datang dia merasa oh bagus nyumbang. Nah, saya kira itu merupakan langkah konkret yang bisa sedikit membantu untuk melestarikan wayang kerucil. Nah. Baik pemirsa, sangat menarik ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak atas waktu.